Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, jamaah zuhur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuhur ini masih Allah izinkan kita untuk sujud kepadanya. Masih Allah berikan kita kesempatan bernafas dan beribadah. Inilah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada setiap manusia. Nikmat itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan terus bersyukur kepada Allah, Allah limpahkan terus keberkahan rezeki untuk kita semua. Bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita yang istiqamah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak berhak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dzur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Mukhtar Hadis yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Nabi memerintahkan kepada kita agar manusia ini jadilah manusia-manusia yang berguna. Nabi sampaikan, kun aliman. Pertama, Nabi perintahkan kepada kita, jadilah kalian para ulama. Kun aliman, jadilah kalian alim ulama. Kenapa Nabi perintahkan kita supaya jadi ulama? Sebab di Al-Quran Allah sampaikan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu hanya ulama. Yang paling takut kepada Allah itu hanya ulama. Tentunya ulama adalah orang yang berilmu, orang yang alim. Dan kalau kita jadi ulama, maka insya Allah amal kita selamat. Dan mudah-mudahan diri kita pun selamat. Tapi Nabi tahu, kita untuk jadi ulama agaknya berat sekarang ini. Disebabkan kesibukan dan pekerjaan, payah kita jadi ulama. Nabi tahu, dia kasih solusi kita yang kedua. Apa kata Nabi? Kalau engkau tak bisa jadi ulama, au muta'alliman, kata Nabi, jadilah engkau pembelajar. Jadilah engkau pelajar yang mencari ilmu agama Allah ini. Sebab apa? Sebab orang yang mengetahui ilmu dalam ibadahnya, tentu nilai ibadahnya berbeda dengan orang-orang yang awam. Maka diadakanlah kajian-kajian setiap zuhur, hari Ahad di masjid kita ini. Setiap subuh ada kajian, asar ada kajian, maghrib ada kajian. Sebab apa? Sebab mencari ilmu adalah kewajiban. Dan solusi yang kedua agar kita ini jadi manusia yang terus berguna. Pertama tadi jadi ulama tak bisa. Nabi sampaikan kepada kita, jadilah engkau muta'alliman, pelajar. Tertulis di spanduk kita di depan, thalabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu adalah faridah. Faridah diambil dari kata faradha, fardu, wajib ain atas setiap jiwa. Hadirin dimuliakan Allah, kalau ingin ibadah kita bernilai di hadapan Allah, kemudian bermakna di hadapan Allah, maka sesuatunya butuh ilmu. Salat butuh ilmu, hidup ini juga butuh ilmu. Jika tidak, maka tak ada artinya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesibukan, agaknya kita pun payah bisa belajar agama dengan seintens mungkin. Tapi Nabi tahu juga kita lemah di sana. Nabi kasih kita solusi yang ketiga. Jamaah jun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa solusi yang ketiga, Ustaz? Solusi yang ketiga, kalau kalian tak bisa jadi ulama, kata Nabi, engkau juga tak bisa jadi
pelajar yang baik, mencari agama ini karena sibuknya oleh pekerjaanmu. Ketiga, kata Nabi, au mustami'an, jadilah mustami', pendengar yang baik. Jamaah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pekanbaru ini bisa disebut dengan kota yang kajiannya sangat banyak sekali. Ada subuh tadi ramai kajian di mana-mana masjid. Lanjut zuhur, nanti asar ibu-ibunya. Maghrib lanjut lagi di beberapa masjid ada kajian. Lanjut lagi isya ada kajian-kajian di RW. Setiap hari ada kajian. Au mustami. Maka Nabi pesan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julu suka saatan fi majlisil ilmi, engkau duduk sesaat dalam majelis-majelis ilmu, khairul laka, itu lebih baik bagimu min itki alfi raqabah, daripada memerdekakan 1000 orang hamba. Jadi duduknya orang di majelis ilmu, jamaah hadirin dimuliakan Allah, ini lebih mulia ketimbang bersedekah memerdekakan 1000 orang hamba sahaya. Jadi mustami, la tamassu qalaman, kata Nabi, engkau tidak perlu memegang pena, wala taktubu harfan, engkau tidak perlu menulis, itu lebih besar pahalanya. Jadi mustami, jadilah pendengar yang baik. Jamaah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kajian-kajian, dengarlah, duduklah sejenak, karena kajian-kajian ilmu ini menghidupkan hati yang mati. Disebutkan oleh seorang ulama, Fathul Mausili, kata beliau bahwa orang sakit itu kalau tidak dikasih makan nasi, tidak dikasih air dan tidak dikasih obat, maka mereka pun akan mati. Wa kadzalikal qalbu, begitu pula hati manusia ini. Apabila 3 hari saja hati manusia tak dapat siraman-siraman ilmu, maka dia pun akan mati. Hati yang mati sulit dibawa ibadah. Hati yang mati sulit dibawa untuk duduk mendengarkan kajian-kajian itu. Hati yang mati sulit dibawa untuk berjamaah. Maka jamaah hadirin dimuliakan Allah, andai hari ini kita masih bisa berjamaah, yakinlah bahwa mudah-mudahan Allah masih menghidupkan hati kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga kasih tahu solusi kepada kita. Sebagian orang ada yang jangankan untuk menjadi belajar kemudian mendengar, tak sempat lagi kadang karena sibuknya pekerjaan. Nabi tahu kita lemah, maka dia kasih solusi yang keempat. Engkau tak bisa jadi ulama, maka kau jadi pembelajar, jadi santri. Tak bisa juga jadilah pendengar kajian-kajian. Tak bisa juga jadilah yang keempat, kata Nabi. Apa itu? Au muhibban, jadilah pencinta, pendukung ilmu agama Allah ini. Kalau kita tak bisa hadir di masjid ini, tapi kita Allah kasih keberkahan dalam rezeki, mungkin rezeki kita berlebih, kita bisa menolong masjid ini, kita bisa menolong kajian-kajian, bisa menjadi donatur. Donatur apa Ustaz? Donatur masjid. Setiap yang berurusan dengan agama Allah, termasuk menolong santri-santri yang berada, santri-santri susah yang ada di pesantren-pesantren, kita ikut sebagai donatur agar mereka tetap bisa belajar. Ini juga bagian daripada muhibbin, pencinta alim ulama, pencinta guru-guru, pencinta ilmu, pencinta agama Allah ini. Jadilah yang keempat, kata Nabi. Kalau kau 3 tak bisa, jadilah yang keempat. Au muhibban, dukunglah setiap apa program-program yang ada di masjid kita. Dukunglah setiap program-program yang ada dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Jangan jadi Abu Jahal, jangan jadi Abu Lahab, pengusik. Tapi jadilah kita Abu Bakar, jadilah Umar, jadilah Utsman, jadilah Ali yang tetap memperjuangkan agama Allah ini. Jamaah hadirin dimuliakan Allah SWT. Nabi larang kita, wala takun lil khamis, kata Nabi. Jangan engkau jadi yang kelima. Jangan engkau jadi yang kelima, kata Nabi. Apa yang kelima? Sudah tak bisa jadi ulama. Tak bisa juga dia duduk dalam majelis ilmu. Tak bisa juga dia mendengarkan kajian-kajian ilmu. Tak mau juga dia mendukung setiap yang baik-baik dalam kegiatan agama Allah ini. Fatahdika, kata Nabi. Maka fatahdika diambil dari akar kata halaka. Halaka artinya binasa.
maka itulah manusia yang tak ada artinya. Mungkin inilah yang dikutip oleh Buya Hamka dalam satu statement tegas beliau yang sangat sering kita dengar. Apa itu? Kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maaf cakap, maka kera di hutan juga hidup. Kalau hanya sekedar mencari makan, maka ayam setiap pagi mencari makan. Maka manusia yang tak ada guna dalam dirinya, untuk dirinya dan untuk agama Allah ini, maka mereka sama saja fatahlika, hidupnya binasa. Jamaah jur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai nurani kita ditanya, apakah kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat atau tidak, maka seburuk-buruk diri kita, tetap kita akan berkata, kami ingin menjadi orang yang baik, kami ingin menjadi orang yang berguna. Maka betul kata Nabi, manusia yang baik itu bukanlah mereka yang memperkaya dirinya sendiri, tapi khairun nas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia diantaranya yang berguna untuk orang banyak, beriman kepada Allah dan berguna untuk orang banyak. Jamaah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas hari ini sudah seberguna apakah diri kita untuk diri kita sendiri? Sudah seberapa banyakkah amal kita untuk diri kita sendiri, dan sudah seberapa besarkah pertolongan kita untuk agama Allah ini? Apakah kita hanya hidup sekedar hidup saja? Wallahu a'lam bishawab. Maka jamaah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pesan Nabi yang dituliskan dalam kitab Mukhtar Hadis tadi, ada 4. Jadilah kalian yang 4, jangan kalian jadi yang kelima. Pertama, jadi ulama, sebab ulama adalah orang yang paling baik tentunya, yang paling baik ilmu agamanya. Sebab kalau dia beramal, dia memimpin sholat, insya Allah berbeda dengan orang-orang awam. Bahkan sholatnya, tidurnya seorang ulama lebih ngeri bagi setan untuk mengganggunya daripada sholatnya orang yang jahil, sholatnya orang yang bodoh. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau kalian punya keluarga dan tidak ada satupun ulama dalam keluargamu, itu adalah kerugian yang besar. Kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi ulama. Kita bisa mendidik, mengantarkan anak-anak kita ke pondok pesantren hari ini. Alhamdulillah, ada banyak pesantren di Pekanbaru Riau ini. Ada banyak pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya, yang bisa menjadikan anak-anak kita menjadi generasi-generasi soleh. Jadi ulama semua. Kita kadang marah anak kita melawan dengan kita, padahal kita tak bisa, bahkan kurang perhatian terhadap pendidikan agama anak-anak kita. Maka jamaah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pesan penting Nabi kepada kita semua, bahwa hidup ini meski terus bermanfaat. Kalau tak bisa jadi ulama, maka jadilah kalian terus istiqomah, mau belajar, duduk di majelis ilmu. Inilah taman-taman surga yang ada di bumi ini. Ada majelis-majelis ilmu, hadirlah, duduklah. Berat memang duduk di majelis ilmu, tapi karena berat itulah malaikat mengepakkan sayap rahmatnya untuk orang-orang yang mau mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu, hidupnya Allah akan berkahi. Orang yang mencari ilmu, anaknya yang mencari ilmu, dia pun Allah berkahi. Begitu besarnya pahala bagi orang-orang yang mau mencari ilmu. Jadilah mustami, dan jadilah yang keempat. Kalau kita mungkin maaf cakap tak diberikan Allah keturunan, tapi ada banyak santri-santri susah di luar sana, kita bisa jadi donatur untuk mereka, bisa menolong agama Allah ini. Intan surullah, jika engkau tolong agama Allah, yansurukum, Allah akan menolongmu, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan jiwamu. Jamaah hadirin dimuliakan Allah SWT. Kesimpulannya sekali lagi, teruslah kita berguna untuk kebanyakan orang. Jangan hanya peduli pada diri sendiri, lihat bagaimana orang-orang di sekitar kita, dan jadilah yang 4 tadi. Dan jangan tidak satupun kita pilih, sebab kalau tak ada satupun yang kita pilih dalam kehidupan tadi, Nabi sampaikan, halaka, binasa hidupmu. Orang hidup, ketika mati dia akan bawa amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan amal lah yang ia akan hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian zuhur yang singkat ini bermanfaat kepada kita semua yang hadir. Sekali lagi, teruslah istiqomah, berusaha. Berat duduk melangkah di majelis ilmu. Berat, langkahkan, usahakan hadir duduk sejenak saja. Mudah-mudahan itulah
yang memberkahi keluarga dan hidup kita insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.